Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah, kemudian kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kembali melanjutkan kajian kita, penjelasan kitab At-Tabarrukul Mamnu'u wal Masyru', tabarruk yang dilarang dan yang disyariatkan. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada halaman 40 dari kitab ini. Sekarang kita lanjutkan pada halaman yang selanjutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-ulama, berkata para ulama, innama nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhi qabrihi wa qabri ghairihi masjidan khaufan minal mubalaghati fi ta'zimihi. Kata Imam An-Nawawi, sesungguhnya Rasulullah melarang dari menjadikan kuburannya dan kuburan selain beliau sebagai masjid dalam rangka khaufan, dalam rangka khawatir, minal mubalaghah, dari bentuk berlebihan, fi ta'zimihi, di dalam mengagungkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari ya. Suatu ketika Rasul bersabda kepada para sahabatnya, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas dalam memuji Isa bin Maryam, Nabi Isa. Jadi memuji Nabi ya secara berlebihan itu dibenci ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena al-mubalaghah fi ta'zim, ya, berlebihan melampaui batas dalam memuji, ini akan mengantarkan kepada sikap ghulu. Dan ghulu ini adalah ya penyebab pertama terjadinya kesyirikan di permukaan bumi. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abbas, ya mufassir sahabat, ahli tafsir sahabat, ketika beliau ya mentafsirkan surah Nuh ayat 23. Jadi penyebab terjadinya kesyirikan pertama kali di permukaan bumi ini adalah ketika waktu itu kaum Nabi Nuh ya ghulu, melampaui batas terhadap orang soleh mereka, sehingga apa yang terjadi ketika orang soleh mereka itu meninggal, mereka buatlah patung dalam rangka untuk mengenal jasa-jasa orang soleh itu ya. Kemudian setelah itu ya meninggal generasi ini, belum disembah orang soleh itu ya, kemudian muncullah generasi yang tidak mengenal agama ya, terkhusus tidak paham tauhid, sehingga apa yang terjadi, mereka menyembah patung-patung tersebut yang awalnya hanya untuk menghormati orang saleh. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasul, kata Imam An-Nawawi ya. Kenapa Rasul melarang membangun masjid di atas kuburan? Dikhawatirkan ya diagungkan kuburan tersebut. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini terjadi sampai hari ini. Bahkan yang membuat kita sedih sekali, Pak. Saya pas tahu ya di Palestina itu ada orang membuat masjid, Pak. Dan ada kubur besar di dalam masjid itu. Ternyata itu kubur yang mereka anggap ini kuburan Nabi Musa. Bisa dicek di YouTube itu. Na'udzubillah min zalik. Sehingga mereka minta ke kuburan ya. Na'udzubillahi min zalik. Ya, padahal ya umat Islam ditindas oleh Yahudi. Ya, padahal itu kebiasaan Yahudi, kenapa dicontoh gitu. Itulah salah satu sebab kenapa umat Islam itu lemah, karena masih mengikuti tradisi Yahudi. Kalau ingin boikot, boikot juga tradisinya. Tidak hanya produknya. Kalau produk dibawa boikot, Pak, ya, yang rugi tidak hanya juga Yahudi, Pak. Kenapa? Orang bisnis lebih tahu.
Karena yang beli itu adalah orang Indonesia, ya kan? Jadi produk yang ada sekarang itu sudah dibeli sama orang Indonesia. Jadi kalau kita memboikotnya, ya otomatis orang Indonesia juga rugi kan gitu. Tetapi kita kembali kepada pemerintah kita. Kalau pemerintah nyuruh boikot, ya kita sami'na wa ata'na. Nah, ini hadirin yang dibeli. Namun intinya apa? Intinya Yahudi itu jangan ditiru, diboikot juga kebiasaan-kebiasaannya. Apa kebiasaan Yahudi, Pak? Mereka mengagungkan kuburan. Itu kebiasaan Yahudi. Ngalap berkah mereka di kuburan, tawasulan mereka di kuburan. Ya kan? Ya, itu yang bilang bukan saya, Pak. Nabi yang bilang dalam hadisnya. Kata Nabi, ya, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah laknat? Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Baca Yasin di kuburan itu. Kalau Yahudi mengaji kan gitu ya. Iya, na'udzubillahi min zalik. Apalagi baca kitab Taurat mereka di kuburan. Ya, yang mereka namakan Torah namun sudah dirubah oleh mereka. Karena kitab suci yang asli itu cuma Al-Qur'an sekarang. Adapun ya Injil, Taurat, kalaupun ada itu sudah ya ditukar, sudah diganti, sudah ditambahi sesuai dengan hawa nafsu pendeta Yahudi dan Nasrani itu. Jadi sekali lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita ingin boikot Israel ya Yahudi, Zionis bagus ya, saya mendukung juga. Namun jangan hanya sebatas produk mereka. Namun yang terpenting adalah keyakinan mereka, ibadah mereka dan tradisi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembacaan daripada kitab ini, kitab At-Tabarrukul Masyru' wal Mamnu' ini. Kemudian berkata kelanjutannya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang ditakutkan oleh Nabi, Pak, kenapa ya beliau melarang kuburan beliau itu dijadikan masjid, ya, supaya orang tidak melampaui batas dan berlebihan terhadap beliau. Itu yang beliau takutkan. Kemudian apa lagi? Wal iqtinani bihi. Beliau khawatir akan menjadi fitnah. Itu iqtinan, ya, jamak dari fitnah. Fitan gitu. Farubbama adda dzalika ilal kufri. Ini yang lebih parahnya. Dan dikhawatirkan juga oleh beliau, ya, hal tersebut akan mengantarkan kepada perbuatan kufur. Karena syirik itu, Pak, kufur, ya. Kama jara li katsirin minal ummamil khaliyati, sebagaimana yang terjadi kebanyakan pada umat-umat sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan histori sejarah tentang ya perluasan Masjid Nabawi. Kata beliau, walamma ihtajatis sahabatu ridwanullahi alaihim ajma'ina wattabi'una ila ziyadati fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kasural muslimin. Dan tatkala para sahabat yang semoga Allah meridhai mereka butuh ya untuk menambah masjid, memperluas masjid, dan juga tabi'in ya. Tabi'in ini apa beda dengan sahabat, Pak? Sahabat berjumpa dengan Nabi namun tabi'in tidak. Tabi'in ketemu dengan sahabat gitu. Jadi tatkala mereka ingin memperluas masjid ya. Karena apa? Hina kathural muslimuna, ketika jumlah kaum muslimin sudah banyak. Jadi masjid sempit, Pak. Butuh diperluas. Wamtadatiz ziyadatu ila an dakhalat buyutu ummahatil mu'minina fih. Ya, kemudian masjidnya diperluas, diperbesar. Ya, penambahannya sampailah masuk rumah-rumah ummahatil mu'minin. Ini adalah istri Nabi. Jadi istri Nabi itu, Pak, gelar mereka ibunya orang-orang Islam. Sehingga Aisyah apa gelar beliau? Ummul Mukminin, artinya ibu. Sehingga apa? Sehingga istri Nabi itu haram kita nikahi. Jadi jandanya Nabi setelah Nabi
wafat sallallahu alaihi wasallam enggak boleh sahabat menikahinya. Kenapa? Karena statusnya mahram bagi kita. Namun mahram dalam artian apa? Dalam artian tidak boleh dinikahi, bukan mahram dalam artian yang lainnya. Karena mahram itu pun dalam Islam bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Ada namanya mahram muaqqat. Apa artinya Pak? Mahram karena waktu. Contoh, ya kita nikah Pak dengan seorang wanita. Wanita itu punya adik-adiknya itu ipar kita ya enggak Pak? Itu mahram kita itu. Namun mahram muaqqat, mahram hanya dari segi kita tidak boleh menikahinya. Namun hukum-hukum yang lainnya tidak bisa berlaku kepadanya. Artinya kalau kita berjabat tangan tetap haram. Artinya kalau kita berduaan tetap haram. Artinya kalau kita berboncengan ya, kalau tidak darurat betul ya, ya ini bisa menimbulkan fitnah, bisa menjurus kepada haram. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati. Namun dia nggak boleh kita nikahi. Maksudnya dari segi menikahi nggak boleh. Begitu juga istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh para sahabat. Ya ini. Itu hukum Allah ya, yang telah Allah tetapkan yang mesti kita imani. Jadi ketika Masjid Nabawi itu diperluas Pak, masuklah rumah-rumah istri Nabi. Dan yang termasuk ke dalam masjid waktu itu wa minha diantaranya hujratu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kamar Aisyah radhiyallahu anha. Madfanu Rasulillah, tempat dikuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibaihi, dan dua sahabatnya. Siapa Pak? Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kuburan Nabi itu tidak dibangun di masjid. Namun karena qadarullah ya, Nabi itu meninggal di rumah beliau, di rumah istrinya, di kamar istrinya. Jadi ketika terjadi perluasan masjid masuk Pak, bukan sengaja membangun di kuburan. Tapi pertanyaan orang mungkin kenapa pula Nabi harus dekat kuburan, dekat masjid dikubur ya? Maka jawabannya karena dalam syariatnya setiap nabi yang meninggal itu harus wajib dikuburkan di mana mereka meninggal. Karena Nabi ya qadarullah waktu itu meninggal di mana Pak? Di rumahnya, di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Maka wajib dikubur di sana. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga apa yang dilakukan oleh sahabat Pak? Apa yang dilakukan oleh sahabat? Ya ketika masjid sudah diluaskan, sudah masuk ya kamar Aisyah, kuburan Nabi ke dalam masjid, apa yang dilakukan oleh sahabat? Wa banau alal qabri haitanan. Sahabat membangun ya dinding murtafiatan yang tinggi, mustadiratan yang mengelilingi kuburan itu. Itu mustadirah artinya. Sehingga tidak kelihatan Pak. Haulahu, di sekitar kuburan Nabi. La'alla yadhhara fil masjid, supaya tidak tampak, enggak kelihatan di masjid. Dan supaya apa? Ya kan? Supaya fayusalliya ilaihil awam, supaya orang awam tidak sholat menghadap kuburan. Sehingga sahabat apa Pak? Apa yang mereka lakukan? Di dinding betul Pak. Bahkan 3 dindingnya. Ya, 3 dindingnya. Sampai hari ini enggak bisa kelihatan kubur Nabi Pak ya. Kalau kita ziarah kubur ketika kita umroh atau haji ya kan, maka tidak kelihatan mejannya Nabi ya kan, kemudian kuburannya nggak kelihatan, yang kelihatan dindingnya saja. Kenapa itu lakukan? Untuk memelihara tauhid ya, supaya orang tidak mengagungkan beliau dan supaya tidak ada orang awam yang meminta menyembah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu gunanya Bapak Ibu. Wa yuaddi dzalika wa yuaddi ilal mahdzur, sehingga mengantarkan kepada perkara yang dilarang. Summa banau, kemudian sahabat membangun jidaroini fi ruknai al-qabri asyimalayain ya. Wa harrafuhuma hatta iltaqaya hatta la yatamakkanu ahadun min istiqbalil qabri. Ya. Kemudian sahabat membangun 2 dinding, ada yang mengatakan 2 ya, dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 3. Ya. Kemudian ada 2 rukun. Rukun itu kalau bahasa kita sudut ya Pak ya. Ya, yang berada di sebelah
selatan. Kemudian dimiringkan kedua sudut itu sampai bertemu titik-titiknya. Dinding itu kan kemudian dipertemukan gitu. Supaya apa Pak? Supaya tidak memungkinkan seorang pun kalau sholat dia menghadap kepada kuburan. Untuk menjaga tauhid ini Pak. Walihaza, maka oleh sebab itu qala fil hadis, ya bersabda Rasulullah dalam hadisnya, yakni hadis Muslimin, yaitu hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walaula dzalika la ubriza qabruhu ghairu annahu khasya an yuttakhadha masjidan, ya. Kalau seandainya tidak dibuat dinding, ya kan, maka akan tampak kuburannya. Dan para sahabat waktu itu tahu, ya Pak, tahu nanti khawatir akan dijadikan sebagai tempat kesyirikan, maka Nabi khawatir hal itu akan terjadi, dan alhamdulillah, ya, itu tidak terjadi sampai sekarang, dan masjid dan kuburan beliau tetap dijaga, ya Pak, ya. Bahkan ada sampai sekarang polisi yang menjaga supaya orang tidak melakukan kesyirikan di situ. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Syekh Aidan, berkata ya Syekh lagi, ini ya yang menukilkan perkataan Imam An-Nawawi, yaitu Syekh siapa kemarin Bang? Syekh Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani. Jadi ini adalah kitab, ya, susunan kembali daripada kitab apa kemarin Bang? Musnad Imam Ahmad. Nah, jadi beliau menyebutkan pada juz yang ke-12 halaman 39. Zakara ba'du syurrahil Bukhari, kata beliau. Sebagian pensyarah kitab Sahih Al-Bukhari menyebutkan, ya, an ba'dil ulama'i, dari sebagian ulama. Apa itu Pak? Jawazu takbili qabri sallallahu, boleh mencium kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minbarihi, mimbarnya, wa kuburi salihin, dan kubur orang soleh, ya, wa aidihim, dan tangan-tangan orang soleh. Untuk apa itu Pak? Li ajli tabarruki, untuk tabarruk, ngalap berkah. Apa dalilnya? Qiyasan ala takbilil hajar aswad. Nah, analoginya adalah dikiaskan bolehnya mencium hajar aswad. Namun ini pendapat yang lemah, sehingga penulis kitab mengatakan wala uwafiquhum ala hadza, saya tidak setuju kepada mereka atas pembolehan ini. Kenapa? Enggak tepat, kiasnya enggak tepat, ya, ya. Bal ma warada fi nassun sahihun sarihun anis syari'i, bahkan ma warada, tidak ada, ya, keterangan bolehnya mencium kuburan itu, ya kan, bahkan mencium kubur orang soleh juga. Satu dalil, satu nas, itu dalil Al-Quran dan Sunnah, ya, yang sahih, yang jelas dari syariat, dari pembuat syariat yakni Allah, ya, anis syari', dari pembuat syariat yakni Allah. Kalau seandainya itu ada, qabalnahu, kita akan terima itu, qabilnahu, ya, wa amalna, dan kami akan mengamalkannya itu, bimuqtadahu, ya kan, wa ma la fala, ya, dan kami akan mengamalkannya kalau ada dalilnya. Apa konsekuensi dari dalil itu, kata beliau. Wa ma la, tapi kalau seandainya tidak ada, fala, maka kami tidak akan mengamalkannya. Dan kenyataannya memang tidak ada, ya, keterangan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang sharih, ya, yang sahih itu Pak, yang diterima secara sanadnya kategori hadis sahih kalau hadis, ya kan. Kemudian maknanya pun muhkam, jelas, sharih. Kalau dalam Al-Quran muhkam, kalau, ya kan, dalam hadis lebih dikenal istilah sharih, itu jelas. Namun kata beliau tidak ada dalilnya. Anjuran untuk apa Pak? Mencium kuburan Nabi dan kuburan orang soleh li ajli tabarruk, supaya ngalap berkah, untuk tabarruk, untuk ngalap berkah. Enggak ada. Dan ini juga diingkari Pak. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri, ya, yang merupakan, ya, ulama tasawuf, ya, nah, beliau bahkan juga mengatakan orang yang mengusap-ngusap kuburan untuk ngalap berkah, ya, itu menyerupai orang Nasrani, ya, orang jahiliyah. Itu jelas, ya, perkataan daripada Imam Al-Ghazali itu. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak dibolehkan, ini termasuk
ngalap berkah yang dilarang. Ngusap-ngusap kuburan, nyium-nyium walaupun itu kuburan Nabi, Pak, tetap juga tidak diperbolehkan alias dilarang dan hukumnya haram. Kenapa? Karena bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik, minimal bid'ah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas seluruh kekurangannya. Semua yang benar itu datang dari Allah, yang khilaf, salah dan keliru dari kami pribadi dan syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.